Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fajar Milanda dari Sosiologi Agama kelas E akan mempresentasikan materi yang berjudul Realisasi Iman dalam Kehidupan Sehari-hari. Iman dalam konteks kehidupan sehari-hari memiliki pengertian bahwa iman tidak hanya mencakup aspek keyakinan beragama yang meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan kodok dan kodar. Iman juga memberikan petunjuk dan tuntunan, serta menaruh perhatian besar terhadap kehidupan manusia. Dengan kata lain, iman yang benar-benar sebagai aspek keyakinan bertoleransi positif dan memberikan pengaruh kuat dan signifikan terhadap kualitas kehidupan sosial dan kemanusiaan. Berdasarkan riwayat hadis dari berbagai jalur periwayatan, Rasulullah secara eksplisit menjelaskan keterkaitan antara iman dan kehidupan sosial. Salah satu hadisnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ialah 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih, yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah, dan yang paling ringan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu, itu termasuk dari bagian iman. Selanjutnya, realisasi iman dalam menghadapi tamu, tetangga, dan bertutur kata. Seperti yang telah disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Konsekuensi bagi orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada Allah adalah keharusan untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu memuliakan tamu. Yang dimaksud dengan memuliakan tamu adalah memberikan pelayanan terhadap mereka sebaik-baiknya. Pelayanan yang baik tentu dilakukan berdasarkan kemampuan dan tidak memaksakan di luar dari kemampuan diri. Dalam sejumlah hadis dijelaskan bahwa batas kewajiban memuliakan tamu yaitu selama 3 hari 3 malam. Apabila lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka apa yang kita keluarkan untuk tamu, maka itu dianggap sedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, ia harus menghormati tamunya dalam batas kewajibannya. Sahabat bertanya, yang manakah yang masuk batas kewajiban itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, batas kewajiban memuliakan tamu itu 3 hari 3 malam, sedangkan selebihnya adalah sedekah. Jika ketentuan seperti yang telah disebutkan di atas dilaksanakan oleh segenap umat Islam, maka dengan sendirinya terjalin keharmonisan di kalangan umat Islam. Keharmonisan di antara umat Islam merupakan modal utama dalam menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Yang kedua, memuliakan tetangga. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan pentingnya memuliakan tetangga seperti sebagai berikut. Ismail bin Abi Uwais telah menceritakan kepada kami. Ia berkata bahwa Malik telah menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id. Ia berkata, Abu Bakar bin Muhammad telah menggambarkan kepadaku dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk memuliakan tetangga, sehingga aku menyangka bahwa Jibril akan memberi keadaan tetangga hak waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, berbicara baik atau diam. Orang yang menahan banyak bicara kecuali dalam hal baik lebih banyak terhindar dari dosa dan kejelekan daripada orang yang banyak berbicara tanpa membedakan hal yang pantas dibicarakan dan yang tidak pantas dibicarakan. Poin selanjutnya yaitu hubungan sesama muslim yang saling bersaudara.
Pengertian persaudaraan sesama muslim yaitu secara bahasa ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan Islam. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniakan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling menolong, saling pengertian, dan tidak menzolimi. Selanjutnya, yaitu larangan mengganggu sesama muslim. Seorang muslim yang baik keislamannya adalah orang yang tidak mengganggu orang lain. Artinya setiap gerak dan tingkah lakunya adalah tidak menghalangi hak-hak orang lain, lebih-lebih sampai menzoliminya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.